Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita mendengar nama Nabi Hanzalah alaihi salam, mungkin telinga kita terasa asing, karena Nabi tersebut memang tak banyak diceritakan oleh orang-orang. Nabi Hanzalah merupakan salah satu Nabi dari ratusan ribu utusan Allah yang namanya jarang terdengar di telinga. Nabi Hanzalah adalah salah satu Nabi yang hidup di zaman Dzulqarnain alaihi salam. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Safwan dari Bani Israel. Nabi Hanzalah diutus untuk membimbing kaum Ros. Beliau adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel keturunan Yahuda, anak keempat Nabi Yakub. Al-Quran pernah mengabadikan kisah hancurnya sejumlah kaum. Pada surat Al-Furqan ayat ke-38 disebutkan selain kaum Ad dan Samud, terdapat pula penduduk Ros yang dibinasakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ros dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Penduduk Ros menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan Ros. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk Ros yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dijelaskan bahwa Ashabur Ros adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanaubar dan disebut sebagai Syahdirah atau raja pohon. Yafid bin Nuh adalah orang yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Roisan Aum. Yafid menyebar 12 bibit pohon sanaubar ke 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Ozar, Di, Bahman, Isfan, Farhadi, Farwadin, Ardibahsh, Khardad, Murdad, Tir, Mihir, dan Syahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon sanaubar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke bumi. Dalam rangka pemujaan, kaum Ros mengadakan sebuah perayaan rutin setiap bulannya. Pada hari itu, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Selain itu, mereka juga melarang penduduk beserta hewan ternak minum dari air sungai di sekitar pohon sanaubar. Kaum Ros meyakini bahwa pohon tersebut merupakan hayatul ilahiyat atau kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj, di mana gunung itu menjadi tempat tinggal burung raksasa yang bernama Anko. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 buah sayap. Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar, seperti kuda, unta, dan gajah ke gunung tempat tinggalnya. Kemudian memangsanya beserta dengan anak-anaknya. Burung Anko juga dikisahkan juga memangsa manusia, membawanya dengan cakar, lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Keberadaan burung Anko ini membuat kaum Ros menjadi gelisah. Dikarenakan itu, mereka mendatangi Nabi Hanzalah dan meminta solusi kepada beliau. Kaum Ros berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah jika burung itu benar-benar mati. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah agar melenyapkan burung-burung Anko itu. Hasilnya, seekor demi seekor burung Anko terbakar dan berjatuhan dari angkasa, hingga terputuslah semua keturunan burung Anko itu di atas muka bumi. Ketika tiada lagi burung Anko yang tersisa di bumi, Nabi Hanzalah kemudian kembali berdakwah kepada kaum Ros. Namun apa yang terjadi? Kaum Ros malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah. Mereka malah menyebut Nabi Hanzalah sebagai seorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Karena dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah untuk membuat layu pohon sanaubar yang disembah oleh mereka. Allah Azza wa Jalla pun mengabulkan doa beliau. Pohon sanaubar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan kejadian itu, kaum Ros sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Tidak berhenti dengan mengolok-olok saja,
Mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Kemudian mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Setelah mereka menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur, mereka pun menutupnya dengan batu yang begitu besar. Dalam kejadian itu, seorang budak yang menjadi orang yang satu-satunya beriman kepada Nabi Hanzalah dan kepada Allah, melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar. Alkisah, suatu hari budak itu pun tidak memberikan makan kepada Nabi Hanzalah karena Allah menidurkan budak itu untuk waktu yang begitu lama. Sementara di dalam sumur tersebut, Nabi Hanzalah yang makin merintih memohon doa kepada Allah untuk memberi hukuman kepada kaum Ros atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan pada akhirnya, kaum Ros pun diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengazab kaum Ros dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, namun juga lingkungan sekitarnya, termasuk pohon dan hewan ternak, semua berubah menjadi batu hitam. Sahabat beriman, itulah kisah Nabi Hanzalah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.